saya peran partai perlu dikebiri sedikit. Peran partai. Karena kita tahu lah, tidak perlu kita sebutkan partainya mana, di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur itu ada pemenang dari anggota Dewan Pusat. Sudah terpilih dia dengan suara banyak. Tahu-tahu ada cucunya salah satu ketua umum partai yang harus jadi, sehingga dilompatilah. Yang nomor 1, nomor 2 disuruh mengundurkan diri, nomor 3 masuk. Nah, tentunya menurut saya tanpa berprasangka jelek, ya tentunya kalau tanpa kompensasi tak mungkin. Ya. Artinya di sini kan ada sesuatu yang salah, terlalu dominan partai itu sehingga bisa enaknya aja. Pokoknya saya mau jadi ini. Caranya gimana? Kamu mundurkan diri. Yang nomor 2 mundurkan diri supaya nomor 3 cucu atau anak saya atau ponakan saya atau mantu saya atau mbah buyut saya bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kali ini mungkin ini menjadi episode pertama dari diskusi kebangsaan, yaitu sebuah diskusi yang membicarakan isu-isu faktual, tentunya isu-isu yang menyangkut tentang bagaimana seharusnya sebuah bangsa ini diperjuangkan sehingga akan menjadi suatu perwujudan dari cita-cita pendirian bangsa Indonesia ini. Pada episode kali ini kita akan membahas beberapa isu tentunya nanti dengan Mas Haidar Alwi. Tentunya ada 5 gatra yang kita akan membahas, yaitu pertama tentang ideologi, terus kemudian politik, ekonomi, sosial budaya, dan HANKAN, pertahanan keamanan. Nah, untuk edisi kali ini, mungkin ini edisi yang pertama, kita akan membahas tentang panca yang kedua, yaitu politik. Dari 5 gatra, dari gatra kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, persoalan politik ini satu persoalan menarik yang tentunya tidak ada habis-habisnya untuk kita bahas. Dalam hal ini nanti Mas Haidar Alwi akan menyampaikan beberapa persoalan dan juga termasuk solusinya terkait politik di Indonesia di saat ini ataupun di masa mendatang. Sebagaimana kita tahu bahwa pergerakan ataupun perubahan sistem politik di Indonesia dimulai dari sistem politik zaman era Orde Lama adalah multipartai. Begitu di era Orde Baru cuma ada 3 partai. Nah, saat ini kembali lagi sebenarnya ke dalam sistem multipartai. Sebenarnya mana sih yang paling ideal untuk di Indonesia ini? Apakah sistem multipartai ataupun dengan sistem sedikit partai? Dalam hal ini tentunya masalah parliamentary threshold nanti tentunya akan menjadi batasan itu secara tidak langsung. Nah, kemudian juga dari sistem multipartai ini tentunya akan berpengaruh ke dalam proses pemilihan para pemimpin bangsa, dalam ini mungkin di dalam pilpres ataupun di dalam pilkada. Tentunya ada peraturan perundang-undangan yang paling mendasar terkait sistem politik di Indonesia itu, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana kita tahu sudah terjadi 4 kali amandemen. Nah, ini untuk ada usulan di masyarakat, mungkin banyak tokoh yang mengusulkan untuk kembali ke UUD 45. Artinya ada kemungkinan untuk mengembalikan ke sistem sedikit partai. Nah, untuk saat ini mungkin bisa disampaikan Mas Haidar Alwi, kondisi di Indonesia saat ini, sistem multipartai ini apakah sudah ideal atau belum? Mengingat kedewasaan berdemokrasi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia bisa dikatakan belum maksimal karena
keterlibatan atau partisipasi publik atau masyarakat dalam pemilu masih tidak sesuai apa yang dicita-citakan, masih rendah boleh kita katakan. Nah, mungkin bisa disampaikan apakah sudah ideal sistem multi partai saat ini, dan juga dengan berbagai macam kendala politik yang ada, bisa disampaikan Mas Haidar. Ya. Terima kasih Mas Faris. Sistem politik di Indonesia ini kalau menurut saya semenjak reformasi awalnya bagus. Jadi sistem awalnya bagus. Yang dicita-citakan oleh para reformis itu bagus. Tapi jalan ke sini makin lama mulai kelihatan ada lubang-lubang di mana-mana. Lubang-lubang yang harus kita perbaiki. Salah satu contoh adanya reformasi itu salah satu tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki adanya korupsi. Itu paling pokok itu. Karena yang menggerogoti negara ini korupsi. Nah, nyatanya berjalan reformasi dari 98 sampai sekarang 26 tahun ya 26 tahun 25 tahun reformasi, nyatanya masih kalau boleh dikatakan korupsi lebih makin menghilang ya. Indikasinya apa? Indikasinya jelas, makin banyak kepala daerah dicokok oleh KPK, kejaksaan maupun di aparat penegak hukum. Nah, itu merupakan satu indikasi bahwa korupsi masih menjadi PR utama di zaman sekarang. Nah, saya tidak ingin menyalahkan multi partai atau partai, kaderisasi dari partai. Karena menurut saya sistem pengkaderan partai di Indonesia ini masih amburadul, masih mencari bentuk semua. Tidak terkecuali, baik itu Golkar, PDIP, semuanya masih mencari bentuk. Dari mana indikasinya? Jelas bahwa yang dicalonkan itu kebanyakan malah justru bukan kader utamanya yang dicalonkan untuk menjadi pemimpin, baik itu kepala daerah maupun presiden. Nah, itu menjadi ciri khas bahwa sistem multi partai belum menemukan bentuk sejatinya untuk dipakai seterusnya. Jadi memang harus dikaji lebih mendalam, dan itu tugas pemerintah sekarang untuk mengkaji sistem politik yang mana sih sebetulnya bagus buat kita. Nah, yang kedua, lebih lagi, maaf ini pemikiran saya. Kepercayaan rakyat terhadap partai itu tambah laun tambah berkurang. Jadi kepercayaan rakyat terhadap partai itu berkurang karena dinilai partai ini hadir pada saat akan pemilu doang. Jadi begitu pemilu selesai sudah kocar-kacir lah, itu masing-masing kasarnya cari makan sendiri-sendiri lah partai-partai ini. Nah, ciri khasnya apa? Begitu pemilu selesai masing-masing cari makan sendiri-sendiri. Rebutan kursi, rebutan kepala kalau di DPR itu fraksi, rebutan menteri, rebutan pejabat, lebih dalam rebutan direksi, komisaris dan lain sebagainya. Seluruh partai minta jatah semua setelah mereka memenangkan pemilu. Nah, di pemilu kada juga begitu, kira-kira begitulah. Begitu jagoan partainya menang, mulai rebutan proyek, rebutan jatah. Nah, maksud saya ini kan makin lama makin menggila, bukan makin hilang. Rebutan jabatan, rebutan macam-macam ini makin lama makin menggila. Sementara tokoh-tokoh yang afiliasinya tidak ke partai, entah itu profesional, entah itu tokoh kebangsaan, entah itu profesional, bisanya hanya diam, kalau dipanggil ya datang, kalau dipakai ya monggo, kalau nggak dipakai ya berarti
ya sudah nganggur aja. Nah, sistem kita ini memang kalau kita lihat multi partai, tapi ujungnya satu partai. Karena nggak ada koalisi. Apalagi kayak sekarang, begitu menang pemilu, partai pemenangnya mulai tarik semua. Jadi nggak ada oposisi. Sejatinya partai itu dipakai untuk bersaing doang di awal. Begitu salah satu menang, gabung lagi. Nah ini nggak tepat dinamakan politik sistem multi partai. Karena ternyata partainya satu doang. Apa itu? Partai jabatan, partai kepentingan. Nah, rakyat digimanain? Rakyat ditinggal. Udah jadi penonton aja. Cukup selesai rakyat. Dikasih pada saat mau pemilu 500.000, apa 300.000, apa 200.000, selesai udah. Nah, seterusnya saya yang nikmatin gitu kira-kira ini. Menurut pandangan saya. Kita yang nikmatin. Selama ini sudah saya kasih kok rakyat. Mau pemilu saya kasih. Kan tidak ada satupun yang tidak ngasih rakyat. Entah itu dalam bentuk bantuan sembako, entah bentuk dalam money politik, entah dalam bentuk apapun. Nah setelah jadi mereka, kalau DPR, DPRD, itu kan bagi-bagi proyek. Sekian persen proyek untuk fraksi ini, sekian, fraksi ini. Ya ini kita semua tahu lah. Di DPRD, di DPR pusat juga gitu. Ini jatahnya fraksi partai ini sekian, partai ini sekian, dikasih jatah-jatah. Karena apa? Karena jatah rakyat dinyatakan selesai begitu pemenang pemilunya diumumkan. Udah selesai kamu ya, selesai di 200.000, 300.000, 500.000. Nah, ini menurut saya banyak faktor yang perlu kita perbaiki ke depan. Jangan sampai rakyat ini nantinya cuma sekedar penonton doang. Dipikirin kagak, dapat duit 200-500.000 per 5 tahun. Setelah itu kepentingannya juga susah. Kita lihat kok, mau ketemu anggota dewan juga susah. Apalagi mau ketemu pejabat. Antrinya bisa 3 tahun. Sampai pejabat itu lengser baru bisa ketemu. Coba aja kalau nggak ini, rakyat siapa itu. Mau ketemu menteri, minta pembangunan itunya di sana dibangun cepat. Karena jalannya begini, bokono, mau ketemu menteri. Nggak bisa. Susah. Maupun dikasih wadah apapun juga susah. Nah ini menurut saya juga salah satunya peran partai politik yang kurang sukses dalam masa reformasi sekarang ini. Jadi partai politik hanya dipakai 5 tahun sekali untuk menang. Setelah menang mereka asik masuk untuk berbagi internal mereka sendiri. Sementara rakyat cukup selesai dengan angka 500.000, 200.000, 300.000. Saya tidak ingin menyalahkan person, siapapun itu. Yang ingin saya ini ada sistem yang harus diperbaiki. Sistem. Nggak bisa begini terus nih. Kalau begini terus ya sudah. Nanti tambah lama rakyat jadi korban makin dalam. Dan akibatnya bisa fatal. Sekarang aja kalau kita lihat mungkin kepercayaan rakyat terhadap partai juga mencapai titik nadirnya di sekarang ini. Saya tidak bicara partai mana enggak, hampir seluruh partai. Contohnya Pilkada Jakarta lah. Partisipasinya kan cuma 60 berapa itu. Pilkada Jakarta itu. Itu 60 berapa itu persentasenya itu dari bukan mata pilih. Belum lagi dihitung yang kosong, yang bolong, yang segala macam. Kalau itu dihitung secara teliti, menurut saya mungkin nggak nyampe 55 atau 50, mungkin nggak nyampe partisipasi masyarakat. Nah, artinya justru sebagian besar 50 itu kan masih terbagi nih. Yeah. Ke partai ini, ke person ini, ke person ini. Gitu. Artinya justru hampir semua kada pemilu yang menang siapa? Yang menang yang nggak milih tadi. Karena mayoritas ya. Anggaplah misalnya maksud saya PDI dapat 17%. Terus
Golkar misalnya 13, Gerindra 12 misalnya, saya lupa. Tapi yang tidak nyoblos kan lebih banyak. Ya. Gitu. Artinya partai rakyat yang tidak percaya dengan partai itu lebih banyak dari partai pemenang pemilu. Ya. Paham maksud saya? Ya. Gitu. Jadi partai yang tidak nyoblos partai, tidak nyoblos person, tidak nyoblos anggota DPR, itu jumlahnya kan antara 20 sampai 30%. Ya. Artinya mayoritas ini, kalau kita ini, mayoritas adalah partai apa? Partai rakyat yang tidak nyoblos tadi. Kan lebih banyak. Ya. Nah, menurut saya ada sesuatu yang salah yang harus kita perbaiki segera sebelum pemilu 2029, sehingga partisipasi rakyat itu nyoblos itu betul-betul milih orang-orang yang pas. Ya. Betul-betul dia pikir orang-orang yang sejalur dengan dia, yang bisa mikirin kepentingan dia. Kalau dia anggota DPR, misalnya anggota DPR Sumatera Selatan, anggota DPR Maluku misalnya, betul-betul orang ini kalau saya pilih memperjuangkan aspirasi saya. Maluku misalnya, Maluku Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah misalnya. Betul-betul orang ini kalau saya pilih dia betul-betul memperjuangkan aspirasi Jawa Tengah. Ya. Ini kan sekarang enggak. Ya. Boleh dikata mereka nyoblos asal nyoblos, ada yang karena duit, serangan pajar, ya kita nggak usah munafik lah. Kan mayoritas begitu, serangan pajar atau serangan maghrib, serangan isya misalnya. Itu yang sekarang terjadi begitu. Ya. Jadi menarik yang disampaikan Mas Haidar ya terkait partisipasi masyarakat dalam proses pemilu, pilkada ataupun pilpres. Tadi disebut oleh Mas Haidar pilkada DKI. Nah ini yang menarik Mas Haidar. Dalam kondisi sistem multipartai yang sekarang ini terjadi, mestinya kan Indonesia kan sistem pemerintahannya kan presidensial mestinya. Kalau kita anut trias politika ini kan ada 3 fungsi di sini kan, ada eksekutif, yudikatif, legislatif. Nah kalau kita bicara legislatif, karena ini legislatif kan produk dari multipartai ini, sehingga terpilihlah wakil-wakil rakyat yang dibilang wakil-wakil rakyat. Tetapi karena sistem seperti ini, seperti Mas Haidar tadi bilang, oposisi tidak ada. Nah, kalau kita lihat dari fungsi legislatif di sini, adalah salah satunya, ada 3 yang mungkin ya, fungsi pendanaan, penganggaran, terus fungsi legislasi, dan satu lagi fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Dengan sistem yang ada sekarang ini, bisa dibilang publik juga melihat DPR tidak berfungsi karena semuanya pro penguasa, kita baca pro eksekutif. Nah ini fenomena ini apakah akan terus berlanjut dengan kondisi yang seperti sekarang ini, tanpa tadi Mas Haidar Alwi bilang bahwa ini harus ada terobosan untuk merubah semua ini. Nah mungkin bisa dicarikan solusi biar pilihan rakyat yang katanya wakil rakyat di gedung DPR itu berfungsi, termasuk fungsi kontrol dan pengawasan tadi tentunya. Nah bisa dijelaskan Mas, sebenarnya solusinya seperti apa sih biar legislatif ini berfungsi sesuai aturan yang dibentuk, sehingga DPR itu memang menjalankan fungsi tadi, terutama pengawasan tadi. Bisa dijelaskan? Saya peran partai perlu dikebiri sedikit. Peran partai. Siap. Nah, kita tahu lah, bisa perlu kita sebutkan partainya mana di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur itu ada pemenang dari anggota Dewan Pusat, sudah terpilih dia dengan suara banyak. Tahu-tahu ada cucunya salah satu ketua umum partai yang harus jadi, sehingga dilompatilah. Yang nomor 1, nomor 2 disuruh mengundurkan diri, nomor 3 masuk. Nah, tentunya menurut saya tanpa berprasangka jelek, ya tentunya kalau tanpa kompensasi nggak mungkin. Ya. Artinya di sini kan ada sesuatu yang salah, terlalu dominan partai itu sehingga bisa enaknya aja. Pokoknya saya mau jadi ini. Caranya gimana? Kamu mundurkan diri. Yang nomor 2 mundurkan diri supaya nomor 3 cucu atau anak saya atau ponakan saya atau mantu saya atau mbah buyut saya bisa masuk. Sehingga nomor 1, 2 mengundurkan diri, yang nomor 3-nya naik. Itu terjadi secara biasa aja. Dan masyarakat tidak heboh gitu. Kayak biasa lah. Gitu.
karena pendiri partai, ketua umum dan lain sebagainya lah. Nah, yang begini-begini ini kalau diatur secara rapi oleh undang-undang, ya, tentunya tidak lagi bisa berlaku seenaknya dewi. Ya partai manapun, saya kira hampir sama semua lah. Semua partai juga melakukan hal yang sama dengan itu. Nah, partainya ada menteri tertentu, Menko misalnya. Menko juga begitu. Anaknya, cucunya, dan lain sebagainya. Sama. Kalau kita bicara keluarga, partai bicara masalah dinasti, semuanya melakukan dinasti. Jadi nggak bisa bicara dinasti di sini tertuju kepada satu orang saja. Semua yang melakukan dinasti. Boleh ditanya partai manapun melakukan itu. Jadi jangan bicara ke dinasti. Bicara kemampuan aja. Kalau memang dia mampu, mau dia anak, mau dia ponaan, mau dia itu, monggo. Tapi jangan dengan sistem pemaksaan misalnya. Seperti yang saya ceritakan tadi. Anggota Dewan nomor 3, suara terbanyaknya suruh mundur sehingga mentiganya yang maju. Kalau masalah aturan main, ya ini namanya negara kan, ya bisa kita atur, diskusikan sesuai dengan kemauan rakyat. Yang penting rakyat itu di atas segalanya, kepentingan rakyat. Dengan sistem yang ada sekarang ini, multi partai namanya doang. Ujung-ujungnya apa? Gabung semua. Begitu partai ini menang atau calon ini menang, semua kayak magnet berboyong bondong-bondong ke situ. Bahkan ada orang-orang yang terluas dikerubutin terus, datengin terus. Walaupun nggak mampu, yang penting bisa deketin, dia jadi. Walaupun tidak punya kemampuan. Yang penting bisa ada pendekatan dengan yang bersangkutan, karena yang bersangkutan punya power untuk menentukan, jadi dijamin jadi, gitu loh maksudnya. Nah, itu sistem yang ada sekarang. Oh nggak mau di jalan. Oh memang undang-undangnya bicara gitu kok. Yang menentukan siapa? Yang menentukan misalnya untuk itu yang menentukan ketua partai. Saya bicara DPR, karena ini bicara politik. Yang menentukan siapa? Ketua umum partai. Oh yang nomor 3 bisa nggak jadi kok, 1-2 doang yang jadi. 1-2 pemenang, yang masuk 1, yang nomor 2 digagali, nomor 1 digagali. Padahal nomor 1 suaranya terbanyak dan banyak banget. Nah itu bisa terjadi hanya di negara ini. Karena tadi bicara partai politik, multi partai lagi, ujung-ujungnya jadi satu semua. Nah sekarang soal aturan Mas Haidar ya, soal aturan main di sini. Nah ada sejumlah akademisi ya, atau mungkin beberapa tokoh yang menyatakan bahwa sistem kepartaian, sistem politik di Indonesia ini rusak. Seperti tadi dibilang Mas Haidar Alwi di awal bahwa reformasi ini masih akhirnya banyak ditemukan lubang. Nah ini ada usulan untuk merubah kondisi semua ini, kondisi perpolitikan ini, untuk dengan cara merubah aturannya, yaitu untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar ke Undang-Undang Dasar 45 sebelum 4 kali amandemen. Nah kalau menurut Mas Haidar Alwi sendiri, sepakat nggak dengan kembali ke UUD yang asli atau justru dilakukan amandemen selanjutnya? Bisa dijawab Mas. Dunia ini berubah cepat Mas. Ya. Apalagi dengan posisi sekarang, medsos sudah luar biasa. Artinya perkembangan zaman itu memang harus diakomodir. Ya. Kita tidak usah bicara kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ya. Kita bicara Indonesia yang semestinya. Indonesia yang menjadi negara, menjadi gemah ripah Losinawi. Indonesia yang menjadi negara maju. Indonesia yang pada saat Indonesia emas nanti atau bahkan sebelumnya menjadi 3 negara besar ekonomi. Indonesia yang rakyatnya makmur, mau berobat gratis, mau makan gratis, mau sekolah gratis. Kita bicara itu aja.
Jangan kita setback ke Undang-Undang Dasar 1945. Karena zaman ini berubah cepat, apalagi zaman digital sekarang ini. Begitu cepatnya. Kebudayaan sudah hancur-hancuran, masuk filtrisasi, masuk infiltrasi, masuk dan lain sebagainya. Jadi untuk menangani memang butuh kajian yang mendalam tentang Indonesia ke depan. Jadi jangan bicara masalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Karena belum tentu kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 menjadi solusi. Yang penting yang sudah kita amandemen ini bagus apa enggak. Kalau memang jelek ya dikembalikan. Kalau memang bagus yang amandemen ya kita pakai. Terus yang tidak diamandemen kalau masih ternyata jelek bisa kita amandemen ya diamandemen kembali. Bahwa ini zaman sudah berubah, bagusnya begini. Kalau begini gimana caranya? Harus merubah Undang-Undang Dasar, harus diamandemen lagi. Ya lakukan. Yang penting tadi itu raw materialnya bagus, Mas. Raw materialnya ini apa? DPR. Nah, DPR-nya bagus sehingga nanti pembuat undang-undang dan lain sebagainya kembali atau amandemen atau dan lain sebagainya kan digodok di situ beserta MPR ya total. Nah situ raw materialnya bagus lah kita. Nggak perlu amandemen, cukup dirubah cukup undang-undangnya diperbaiki. Jadi raw materialnya ini yang kita perbaiki. Gimana caranya? Kualitas anggota dewannya yang kita perbaiki. Sehingga betul-betul dia berpihak ke rakyat. Tidak berpihak ke partai. Betul-betul Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan DPP. Dewan Perwakilan Partai. Nah sekarang yang terjadi apa? DPP, bukan DPR. Karena rakyat merasa bukan wakil saya kok. DPR itu bukan wakil saya, merasanya rakyat sebagian besar kalau kita tanya nggak sama kok, wakil saya bukan, walaupun dia milih orang tertentu. Yang terjadi sekarang apa? DPP bukan DPR, Dewan Perwakilan Partai. Nah, ini menarik ya, artinya kita bicara politik dalam negeri. Nah, sekarang kita bicara politik luar negeri Indonesia tentunya. Ada perubahan tentunya setiap pemerintahan mungkin zaman Megawati, terus mungkin zaman Jokowi dan sekarang mungkin zaman Prabowo. Nah ini kan ada tentunya kan kalau berdasarkan aturan di kita ini kan politik luar negeri sesuai semangat Undang-Undang Dasar 45 adalah politik luar negeri yang bebas aktif. Nah kita bicara politik luar negeri. Nah saat ini ada juga banyak kalangan yang melihat ada perubahan haluan pemerintahan Prabowo Gibran ini, terutama yang terlihat di dalam ya kalau kita bilang di politik dalam negeri koalisi. Nah ini koalisi secara global di bidang ekonomi tentunya. Di satu sisi mungkin di zaman Pak SBY mungkin lebih heavy ke G20. Nah sekarang ini malah ada pernyataan dan penjajakan bahwa Indonesia masuk ke PIRC, BRIC itu secara ekonomi ya. Nah, kalau menurut Mas Haidar, secara politik luar negeri saat ini, karena orang bilang kan tetap haluan politik global ini ya Amerika, Cina, Eropa sebagian mungkin. Nah, kalau menurut Mas Haidar, pilihannya apakah lebih baik ke PIRC, BRICS atau ke G20? Karena ini terkait politik luar negeri Indonesia. Kalau kita melihat ada pergantian yang cukup signifikan dalam hal ini adalah Menteri Luar Negeri yang berganti. Padahal Menteri sebelumnya, Menteri Luar Negeri mendapat apresiasi terkait politik luar negeri, bahkan mendapatkan penghargaan. Nah kalau menurut Mas Haidar, pilihannya Indonesia ini berkiblat kemana kalau dalam bahasa ini? Seharusnya apakah seimbang atau lebih heavy ke kanan atau ke kiri? Nah bisa dijelaskan Mas? Kalau kita lihat semua sudah betul. Dulu lebih condong ke Amerika ya.
lebih condong ke sana. Sudah betul ini, awal. Nah, dunia sekarang sudah berubah. Siap. Amerika punya masalah problem yang luar biasa besar. Ekonominya problem, semuanya problem. Timbullah BRICS untuk menyaingi G20 tadi. G20 ya. Jadi gitu India, terus Brazil dan lain sebagainya. Rusia, terus Iran kalau nggak salah ya. Indonesia akan masuk ya. Jadi semua sudah betul. Jadi Prabowo ini kan seorang pribadi yang menurut saya sudah selesai dengan dirinya. Jadi pikiran dia itu full 100% buat rakyat. Dia hanya berpikir untuk kemajuan Indonesia, gimana caranya Indonesia ini maju. Dan pikiran dia itu cuma untuk rakyat doang, nggak ada yang lain. Jadi dia berpikir realistis. Kita percayakan ke Prabowo untuk berpikir realistis. Kalau dia berpikir bahwa masuk Indonesia ke BRICS itu jauh lebih baik, tentunya dia sudah berpikir masak-masak bahwa posisi sekarang meneruskan program yang lama, kita lebih baik pindah ke BRICS misalnya. Ya. Itu dia berpikir. Dan itu kita sami'na wa ata'na. Karena kita percaya Prabowo pasti membawa Indonesia ke yang lebih baik. Baik itu secara politik, baik secara rakyat, baik secara bernegara, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri. Kalau kita lihat sekarang seperti India, mau nggak mau, kiblat ekonomi itu sekarang sudah berpindah, tidak ke imperialisme Barat lagi lah, ya ke Amerika, ke Eropa. Kita lihat kalau Anda nanti di rumah, para pemirsa juga bisa lihat, itu di Eropa, di Amerika itu sekarang sedang terjadi homeless. Jadi banyak orang yang keluar dari rumahnya karena tidak mampu bayar energi, tidak mampu beli makanan, sehingga kematian itu kelaparan dan kekurangan energi marak di Eropa dan Amerika. Nah, hal serupa boleh dikatakan tidak terjadi di negara-negara yang bernaung di bawah BRICS. Nah, untuk itu Prabowo sudah markotop realistis bahwa sekarang tidak perlu neko-neko, kita jajaki BRICS itu gimana. Sambil yang ini kan tetap jalan. Makanya Pak Prabowo ke Amerika, setelah itu ke China, setelah itu ke Arab. Nah, itu dalam rangka penjajakan untuk nanti disatukan, kita arahnya ke sini aja. Ini kan belum 100 hari. Ya. Jadi kita tunggu. Tapi kita percayakan, kita lepas nyawa kita serahkan ke beliau. Kita rakyat Indonesia sekarang nurut sama Anda sebagai motor, sebagai presiden kita yang dipastikan menurut sebagian besar rakyat akan membawa Indonesia ke jalur yang sudah benar, ke kemakmuran yang sejati. Karena tidak punya tendensi apapun, dan Pak Prabowo kita yakinkan akan meneruskan program-program bagus yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi memang bagus. Landasan. Semua negara kalau mau maju, kayak seperti Cina. Ya, saya kasih contoh. Cina tuh mau maju awalnya dia bangun logistik dulu. Jalan bagus, semua bagus. Baru setelah itu baru mikir, ini kota ini sudah terhubung, buat pabrik ini, kota ini baca, kota ini terus. Setelah logistiknya bagus. Nah sekarang ini yang dibangun oleh Pak Prabowo sudah pas. Kalau mobil ini sudah lari kencang sekarang. Pak Prabowo sudah lari kencang, tinggal menteri-menteri yang dipilih, apakah bisa ngikutin irama Pak Prabowo apa enggak? Nah saya sebagai orang luar di luar sistem, saya berharap Pak Prabowo selalu intens melihat menterinya ini secara sesama 24 jam diawasi. Begitu ada yang tidak sesuai, cabut. Jangan ragu-ragu. Baik itu baru seminggu, baru 2 minggu, baru 2 bulan, cabut. Ganti dengan yang profesional. Siapa aja yang dirasakan oleh yang seret, karena yang pinter itu belum tentu
cocok dengan Pak Prabowo. Indonesia banyak orang pintar, tapi yang orang bisa kerja bareng dengan Pak Prabowo tidak semua orang pintar. Jadi Pak Prabowo cari orang yang menurut hati Pak Prabowo seret. Saya yakin dengan orang ini bisa kerja sama dengan saya. Pilih. Jangan cuma pintar doang, pintar banyak. Kayak saya kasih contoh. Oh jadi Pak Prabowo bahasa Inggrisnya bagus. Terus presiden sebelumnya kurang bisa banyak. Saya bilang nggak jadi ukuran bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris dijadikan ukuran, pilih aja presidennya Profesor Sastra Inggris UI atau UGM, Profesor Sastra Inggris dari UGM atau dari, jadikan aja presiden. Kriteria presiden bisa bahasa Inggris lancar. Nah, kan enggak. Harus pemikirannya seorang presiden harus holistik, harus semua tercakup di situ. Dan itu ada di diri Pak Prabowo. Karena beliau juga konsisten untuk meneruskan program-program baik yang sudah dijalankan semasa 10 tahun Jokowi, 10 tahun SBY, yang bagus-bagus diambil oleh Pak Prabowo, yang Pak Jokowi bagus, yang Pak SBY bagus diambil, nah, diteruskan programnya, yang kurang bagus dibuang, terus korupsi harus lepas betul, mengarah ke situ, Indonesia harus bebas korupsi, sehingga dalam membangun negara ini jadi top markotop, jadi bagus, dan rakyat menjadi sejahtera. Sehingga saran saya nantinya dalam waktu dekat Indonesia bisa membebaskan ya biaya kesehatan rakyatnya. Jangan bayar BPJS kalau bisa masukkan di anggaran pemerintah. Satu. Kedua, sekolah gratis swasta maupun negara bebas, tidak ada pungutan sama sekali. Sehingga rakyat tinggal berpikir, pokoknya sekolah gratis, berobat gratis. Tinggal kerja cari makan doang. Ya kalau kurang ya nanti negara harus subsidi. Ya, karena ini negara kaya. Pak Prabowo tahu persis negara ini sekaya apa. Pak Prabowo paling tahu lah. Ya. Negara ini sekaya apa. Saya nggak usah cerita, mungkin nanti di lain kesempatan saya ceritakan tentang posisi kekayaan alam negara. Yang penting sekarang kita percayakan semuanya ke Pak Prabowo untuk milih orang yang baik, yang sejalan dengan beliau. Tidak cuma pinter doang. Pinter tapi kalau tidak bisa kerjasama dengan beliau, untuk apa? Pinter tapi kalau untuk ngakali kepentingan partainya lebih besar, kepentingan golongannya lebih besar, untuk apa? Ya. Jadi pinter yang merakyat, profesional. Nggak paling pinter, tapi cukup pinter, biasa aja. Tapi dia dipercaya, dia bisa kerjasama dengan Pak Prabowo, dia bisa mementingkan rakyat ketimbang partai dan golongannya. Terima kasih Mas Haidar Alwi. Ini mungkin menjadi sekaligus sebagai penutup dari diskusi kita pada episode kali ini terkait politik di Indonesia, baik politik dalam negeri maupun luar negeri. Terima kasih Mas Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.